Neuron atau sel saraf adalah sel dalam tubuh kita yang berfungsi secara langsung dalam penghantaran dan penerjemahan sebuah rangsang. Neuron ini punya beberapa macam menurut strukturnya, yaitu ada neuron bermielin dan juga ada neuron yang tidak bermielin. Kita lihat gambar dari kedua neuron ini. Untuk neuron sensorik dan motorik, ini sama-sama merupakan bagian dari sistem saraf tepi. Tapi bedanya, neuron sensorik atau bisa juga disebut saraf tepi aferen, ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor menuju saraf pusat. Sedangkan neuron motorik atau bisa juga disebut dengan saraf tepi eferen, ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari saraf pusat ke efektor. Nah, kalau yang terakhir yaitu interneuron. Ini letaknya ada di saraf pusat, yang mana fungsinya tuh buat menerjemahkan dan merespon impuls yang masuk dari neuron sensorik buat diubah menjadi perintah. Perintah ini bakalan dibawa neuron motorik menuju efektor. Aneurisma otak merupakan tonjolan di pembuluh darah di otak. Seringnya, aneurisma terlihat seperti buah beri yang bergantung di batang pembuluh darah. Aneurisma dapat bocor atau pecah, menyebabkan pendarahan ke otak atau stroke hemoragik. Kondisinya bisa mengancam jiwa bila sampai pecah, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Kalau penyakit pernafasan, itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia, Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Pencernaan pada manusia antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Mulut merupakan tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan juga gigi. Lidah berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Proses penghancuran makanan oleh gigi disebut dengan pencernaan mekanis. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju lambung. Sesampainya di lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis oleh otot-otot lambung, serta pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pepsin dan enzim renin dan asam lambung.
Selanjutnya, makanan menuju ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terdapat enzim yang berasal dari pankreas, antara lain amilase, lipase, tripsin, dan juga cairan empedu. Sisa pencernaan yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, ampas akan mengalami pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, muara dari saluran pencernaan adalah anus, yaitu tempat keluarnya kotoran atau feses sisa pencernaan. Gangguan pencernaan berikutnya adalah sembelit atau konstipasi. Konstipasi atau sembelit terjadi karena usus menyerap air terlalu berlebihan sehingga sisa makanan menjadi keras. Konstipasi bisa terjadi pada orang yang kurang minum, kemudian kurang makan serat, dan juga stres, serta tidak membiasakan diri buang air besar setiap hari. Sembelit bisa dicegah dengan cara makan makanan berserat tinggi seperti sayur, buah, dan juga kacang-kacangan, banyak minum air putih, dan juga berolahraga